Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik, ibu-ibu jamaah Majlis Taklim Umida, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kitab kita yaitu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Silahkan dibuka. Ya, yang ada kitabnya halaman 120. Yang kitab terjemahan halaman berapa? 135. Baik, silakan dibuka 135. Sudah? Baik. Saya baca ya. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala faslun. Apa artinya faslun ibu-ibu? Ganti bab. Ya, apa yang disebutkan di sini oleh muallif? Wa yambaghi an yuhafidha ala qiraati bismillahirrahmanirrahim fi awwali kulli surah siwa bara'ah. Di antara adab kita sebagai pembaca Al-Quran, maka kita dianjurkan untuk membaca basmalah, membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim di setiap surat dalam Al-Quran kecuali surah At-Taubah. Ya, silahkan dibuka surah At-Taubahnya. Boleh dibuka, semua dibuka. Biar kita tahu surah Taubah itu bentuknya seperti apa. Silahkan dibuka. Sudah? Baik. Dan ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kapan itu kita membaca Bismillah? Ketika hendak membaca satu surah. Maka arti dari Bismillahirrahmanirrahim artinya adalah dengan nama Allah. Gitu kan kalau dalam bahasa Indonesia ya. Dengan menyebut nama Allah gitu ya. Kalau bahasa Arab, maka ulama menyebutkan kata basmalah atau kalimat bismillah. Itu artinya di sini adalah talabul isti'anah. Kita sedang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillah itu artinya kita sedang meminta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, ibu-ibu, adalah namanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara nama-namanya Allah ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Apa perbedaannya ibu-ibu Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ada yang tahu? Apa perbedaannya? Ya, kalau di bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, apa tuh? Berarti apa bedanya pengasih dan penyayang? Udah deh gitu, ayo. Betul, Bu. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu, jazakillahu khairah. Betul. Ar-Rahman itu lebih luas cakupannya, lebih umum. Allah zat yang maha pengasih kepada seluruh makhluk yang ada di buminya Allah. Semua dikasih sama Allah. Semua dikasih udara segar, semua dikasih kesehatan, semua dikasih makan, semua dikasih minum, gitu kan?
Tapi tidak semua hamba Allah yang ada di muka bumi ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa hidayah. Karena nikmat itu banyak. Ada nikmat yang kaitannya dengan materi, ada nikmat yang kaitannya dengan hati. Dan para ulama menyebutkan bahwa nikmat yang kaitannya dengan hati itu adalah lebih kepada hidayah atau taufik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika Allah memiliki nama Ar-Rahim, artinya adalah zat yang maha penyayang, berarti Allah memilih dari sekian banyak hamba Allah yang ada di muka bumi ini, Allah memilih sebagiannya. Untuk Allah jadikan apa? Untuk Allah jadikan mereka orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita yang hadir di Masjid Jogokarian ini, di lantai 2 ini, alhamdulillah kita termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang Allah pilih, yang Allah berikan hidayah petunjuk, ya. Dan kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena tidak semua hamba-hamba Allah yang ada di muka buminya Allah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih kita untuk mendapatkan hidayah, artinya berarti kita harus menjadi hamba Allah yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu zat yang maha berkehendak. Kalau Allah sudah mencabut hidayah atau petunjuk dari salah satu hambanya, maka tentunya hamba ini akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah beliau berkhutbah di khutbah Hajjatul Wada. Apa kata beliau? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka dia tidak akan tersesat. Tidak akan ada orang yang bisa mensesatkan. Sebaliknya ketika Allah menyesatkan seorang hamba, Allah tidak berikan hidayah, maka tidak ada satupun di antara hamba Allah yang mampu memberikan hidayah. Dan ini yang disebut dengan hidayah taufik. Karena hidayah sendiri dibagi menjadi 2, ya. Ada hidayah atau petunjuk, hidayatul irsyad, atau disebut dengan hidayatul bayan. Apa maksudnya Ustazah hidayatul irsyad atau hidayatul bayan? Nah, ini kita harus tahu. Maksudnya adalah hidayah yang berupa penjelasan. Bayan itu penjelasan, irsyad itu sama, ya penjelasan. Dan yang kedua adalah hidayatut taufik. Apa itu hidayatut taufik? Hidayah taufik itu adalah hidayah yang hanya mampu Allah yang memberikan. Hidayah taufik ini adalah hidayah petunjuk yang Allah saja yang mampu memberikan. Makhluknya tidak bisa. Jadi kalau hidayah tadi hidayah al-bayan, yaitu adalah petunjuk yang bisa diberikan oleh makhluk. Misal contoh, teman-teman punya besti, ibu punya besti. Bestinya tuh belum pakai kerudung, misalnya belum pakai jilbab, padahal dia seorang muslimah. Terus ibu ngobrol, jeng, daripada nanti jenengan malah dijilbabin, mending pakai jilbab sendiri. Dijilbabin ki nopo? Jadi pocong meninggal. Nah, itu jilbabin toh. Karena kan muslimah, ya. Ih, kamu ngomongnya kok serem. Ya, kok serem ngomong kematian gitu ya. Loh ya memang benar, kematian tuh nggak ada yang tahu. Kemarin tuh ya dokter, salah satu dokter konsul kami di Bandung, itu beliau punya ayah ibu yang sering sakit-sakitan tuh ayahnya, sudah pakai ring untuk jantungnya. Yang meninggal ibunya duluan. Lihat. Kemarin juga belum lama yang jamaah kami, jamaah Majelis Taklim Wingko Kelapa Gading yang di Godean, baru tahsin hari Selasa, Selasa sore tahsin, ba'do asar. Tahsin ada pelajaran plus tafsir. Tafsir membahas surah An-Nazi'at. Ya, An-Nazi'at itu kan berkaitan dengan malaikat. Ada malaikat pencabut nyawa, ada malaikat yang membawa angin. Apa yang terjadi ibu-ibu? Sebelum sampai rumah Allah wafatkan beliau. Masya Allah, wafat habis menuntut ilmu. Masya Allah. Maka dari itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah, syukuri itu. Dan jangan sampai kita mengatakan, nanti masih lama meninggal. Belum tentu. Ya, kita harus benar-benar fokus bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan kepada kita hidayah, maka kita harus menjaganya.
Dan Allah Ar-Rahim itu hanya memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, gitu ya. Baik. Dan di antara tanda kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah, kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun bermaksiat, maka kita minta kepada Allah agar Allah lembutkan hati kita untuk segera beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti sudah tahu ya artinya ya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu berarti kalau teman-teman gini. Kalau teman-teman belum belajar kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu apa, maka ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu biasa saja. Tapi kalau kita sudah tahu maknanya Bismillah, oh berarti saya lagi minta tolong nih sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh berarti saya lagi minta kepada Allah zat yang Ar-Rahman, zat yang Ar-Rahim. Itu baca Al-Qur'annya lebih khusyuk. Baca Al-Qur'annya lebih tadabbur. Maka dari itu penting untuk kita belajar mentadabburi Al-Qur'an. Baik. Surah Bara'ah adalah surah Taubah. Ada di juz 10 di dalam Al-Qur'an. Apa kata para ulama? Fa inna aktsaral ulama qalu innaha ayatun haitsa kutibat fil mushaf wa qad kutibat fi awailis suwar siwa bara'ah. Ya. Jadi teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim ini adalah sebuah kalimat yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan di dalam mushaf Al-Qur'an. Bahkan para ulama mengatakan surah Al-Fatihah itu ayat pertamanya adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Innaha ayatun haitsu kutibat fil mushaf wa qad kutibat fi awailis suwar siwa bara'ah. Dan Allah sudah tuliskan di awail. Awail itu artinya adalah jamak dari awal. Awal itu berarti pada permulaan surat. Coba teman-teman cek di dalam mushaf kalau ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, berarti itu memulai di surat baru. Gitu kan ya? Sama kalau di kitab kan faslun. Ya, faslun itu berarti ganti bab. Ya, kalau Bismillahirrahmanirrahim berarti ganti surat. Ya, fi awail itu artinya adalah di dalam permulaan as-suwar itu jamak dari surah. Surah artinya berarti surat-surat selain surah At-Taubah. Baik. Kemudian di sini At-Taubah teman-teman kata ulama ya di sini disebutkan ammal basmalah fi surah Bara'ah fa haramun fi awwaliha. Jadi mutlak ulama menyebutkan bahwa ketika kita membaca surah At-Taubah maka tidak diperkenankan bagi kita, hukumnya haram ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali kalau ada di antara kita yang tidak tahu. Kita yang tidak tahu hukumnya maka ma'fu. Maka itu adalah bagian dari uzur. Ya. Tapi kalau kita tahu hukumnya bahwa adanya larangan dalam membaca surah At-Taubah dimulai dari basmalah, kemudian kita tetap membacanya, maka kita terkena dosa, gitu ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita belajar bahwa dalam surah At-Taubah tidak ada kalimat basmalah yang kita baca di awal. Bagaimana Ustazah kalau kita baca fi asna'iha? Asna'iha itu di tengah-tengah. Contoh misalnya teman-teman mau baca sama syekhoh. Ya Masya Allah, semoga Allah berikan guru-guru terbaik dalam mempelajari Al-Quran. Amin. Nah teman-teman baca bukan dari awal surat Taubah tapi dari tengah-tengah. Maka kata para ulama disebutkan bahwa wa makruhatun, hukumnya adalah makruh, tidak sampai ke tingkat haram. Ya berarti masih diperbolehkan membaca ya dalam tengah surah At-Taubah. Baik, contoh misalnya begini. Saya baca surah At-Taubah dan teman-teman kalau kita baca basmalah, yaitu kalau misalnya ayatnya berkaitan dengan sesuatu yang bagus, maka baca. Tapi kalau ayatnya tidak berkaitan dengan sesuatu yang bagus, ya, maka sebagian syekhoh juga tidak boleh membaca basmalah.
Ya, kalau kita mau memulai, maka dari itu ketika kita memulai dari tengah kita harus tahu dulu ayat yang mau kita baca itu seperti apa, ya artinya. Contoh misalnya saya baca yang ini. Saya baca surah At-Taubah ayat 25 misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya baca basmalah misalnya ya, karena tidak haram tapi makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunain إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Saya baca basmalah misalnya, boleh enggak? Boleh. Ya, tapi hukumnya makruh. Saya enggak baca basmalah, boleh enggak Ustazah? Boleh, langsung. Ya, ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain. Idz a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Itu boleh. Ya, jadi boleh dua pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan. Tapi kalaupun membaca tidak sampai batas haram. Ya, baik. Kemudian di sini teman-teman, ya, fa in qara'aha kana mutayaqqinan qira'atal khatmati awis surah. Ya, kata ulama, kalau kita membaca basmalah, ya, membaca basmalah ketika kita membaca Al-Quran, maka kita harus tahu, yakin benar-benar ya bahwa kita itu akan membaca sesuatu yang ada ujungnya. Qiraatul khatmah awis surah. Ya, misalnya kita baca surah An-Nas, kan kita tahu An-Nas itu ujungnya apa? Minal jinnati wan nas. Nah, dalam surat An-Nas itu ada ujungnya minal jinnati wan nas. Kita juga mau menyelesaikan membaca surat An-Nas sampai akhir, ya, sampai akhir. Maka kita boleh membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, wa idza akhalla bil basmalah kana tarikan li ba'dil Qur'ani 'indal aktsarin. Kata para ulama, sebagian mereka mengatakan kalau kita tidak membaca basmalah ketika kita membaca satu surah dalam Al-Qur'an, dan kita tahu bahwa itu adalah sebuah keutamaan selain surah At-Taubah, maka kata para ulama berarti kita tarikan li ba'dil Qur'an, kita sedang meninggalkan bagian dari Al-Qur'an. Kenapa? Karena basmalah itu bagian dari Al-Qur'an yang ada dalam surah Al-Fatihah. Ya, teman-teman, kalau misalnya seumpama yang saya baca tidak ada di terjemahan, boleh ditambahkan. Ya, karena kadang saya kalau baca terjemahan malah bingung. Ya, mending baca aslinya. Pernah waktu itu saya baca apa ya, lo kok diterjemahkannya kayak gini ya gitu. Jadi lebih baik baca aslinya, baru kemudian kita preteli satu-satu. Ini ya. Baik. Fa in kanat al-qira'atu fi wadhifatin 'alaiha ju'lun. Kalau seumpamanya kita membaca basmalah untuk sebuah tugas, wadhifah itu adalah tugas dalam bahasa Arab, di mana di tugas tersebut kita diupah. Upah itu ju'l, itu upah. Upah itu artinya berarti ada pemberian di situ. Kal asba'i wal ajza'i allati 'alaiha awqafun wa arzaqun kana al-i'tina'u bil basmalah ashad liyastahiqqa ma ya'khuduhu yaqinan. Ya, fa innahu idza akhalla bihi lam yastahiq syai'an min al-waqfi 'inda man yaqul al-basmala min awwal suwar wa hadhihi daqiqatun nafsiyah yata'akkadu al-i'tina'u biha wa isya'atuha. Fa idza su'ila Zakaria al-Ansari an kalam al-musannif hadha faqala kalam an-Nawawi khasun bima idza syurita 'alayhi qira'ati qadru mu'ayyan fa idza akhalla minhu bi syai'in lam yastahiq syai'an lamma akhalla bihi wa 'alayha yuhmal qawli lam yastahiq syai'an min al-waqf hasyiatus sibra 'ala nihayatil muhtaj. Jadi gini Ibu-ibu, orang kalau mau membaca Al-Quran, dia udah tahu nih, saya mau membacanya itu satu juz, misalnya al-ajza, bagian dari juz.
dan dia ada berhenti di situ. Kemudian setelah itu dia juga misalnya membaca dalam rangka diupah gitu ya. Maka dalam hal ini dia harus membaca basmalah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini teman-teman, paragraf ini sebenarnya kesimpulannya berbicara tentang pentingnya kita membaca basmalah ketika kita mengawali surah ya. Jadi yang ditekankan tuh di awal surah. Ya, kalau di tengah-tengah ustazah kita baca cuman ta'awud langsung baca Al-Quran boleh. Ya, karena basmalah itu hanya di awal surah. Ya, apalagi gini teman-teman, apalagi kalau teman-teman tuh lagi masuk halaqah Quran, gitu ya, tashih atau bukan tashih, maaf, tadarrus, ya, melanjutkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh teman kita sebelumnya. Itu biasanya kadang ada syekhoh. Ya, jadi dalam rangka membenarkan bacaan-bacaan, tapi sistemnya bukan ngacak, hanya melanjutkan. Maka kalau teman-teman, semoga Allah berikan guru-guru terbaik, amin. Kondisinya teman-teman menjadi peserta yang ketiga atau yang kedua, ya, maka tidak perlu untuk mengulang ta'awud dan basmalah. Cukup peserta pertama yang membaca ta'awud dan basmalah. Yang kedua, ketiga, keempat, selanjutnya gimana? Langsung memulai ayat. Gitu ya. Karena saya lihat banyak orang Indonesia, jadi saya ikut halaqah di Masjid Nabawi, itu rata-rata orang-orang sana, orang Timur Tengah, ya ada juga orang Amerika, tapi beliau juga seorang muslimah, alhamdulillah, Suria ya. Sudah Masya Allah, mereka sudah paham. Kalau ada yang baca, kalau kita bacanya beda-beda surat, ya baca basmalah, baca ta'awud. Tapi kalau pas syekhnya masih lagi pengen kayak tadarus, suruh baca semuanya, ya kita tidak baca basmalah dan ta'awud berulang. Tapi beda cerita ketika saya memasuki halaqah yang dengan syekh yang di Iskandaria, Mesir, itu kebanyakan orang Indonesia rata-rata. Ya, hanya sedikit orang Arab. Itu orang Indonesia tuh gitu, masuk halaqah langsung baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut dari ta'awud basmalah. Padahal itu adalah halaqah tadarus. Gitu ya. Jadi bedanya di situ. Ya, teman-teman ya. Kadang saya diminta oleh syekh, ya Aziza tolong diingatkan itu gitu ya. Ya, saya ingatkan, Mbak, tolong bacanya langsung, jangan ta'awud, jangan basmalah gitu ya. Langsung aja. Ya. Jadi boleh teman-teman pakai kalau pas lagi ngajar, ya misalnya pas lagi benerin bacaan, ya misalnya teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada teman-teman di sini yang hadir semuanya menjadi guru-guru Al-Qur'an. Amin. Kenapa? Karena guru Al-Quran ini adalah hamba Allah yang Allah pilih menjadi sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Gitu kan? Ustazah boleh nggak saya punya halaqah, ya ibu-ibu gitu ya, pengen belajar tahsin, tapi yang bacanya gitu ustazah, a jadi nga, za jadi ya, gitu. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Allah tuh tidak melihat hasil langsung, tapi proses, ya. Boleh nggak ustazah saya punya halaqah ibu-ibu yang baru belajar Al-Quran, alif, ba, ta, boleh, silahkan. Ya, dan nanti begitu kalau pas lagi ngajar Al-Quran, misalnya kita jadi gurunya, tolong ibu-ibu insya Allah kita hari ini baca Al-Fatihah ya. Ya ibu-ibu punya murid 5, ya ayo gantian. Siapa yang ayat pertama, ayat kedua gitu. Nah berarti yang peserta pertama aja yang ta'awud basmalah. Nanti yang lainnya melanjutkan, gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu punya jamaah 5, halaqah 5 peserta, sendiri-sendiri, ada yang sudah mencapai surah An-Naba dalam pembenaran bacaannya, ada yang sudah sampai surah An-Nazi'at, ada yang baru sampai surah Al-Falaq, ya. Berarti kalau beda-beda sampainya, maka setiap peserta boleh membaca ta'awud dan boleh membaca basmalah kecuali di surah At-Taubah. Gitu ya. Insya Allah paham ya. Jadi ini metode mengajar. Ya, metode mengajarnya begitu. Masya Allah hari ini dapat ilmu metode mengajar. Ya Allah. Bismillah ya ibu-ibu, minta sama Allah. Minta sama Allah, ya Allah. Alhamdulillah hamba sudah belajar di Ummida, belajar tahsin. Alhamdulillah ya Allah berikan kepada hamba murid biar itu menjadi usia kedua hamba.
Ibu-ibu punya halaqah 5 peserta, Masya Allah, terus kita meninggal dunia, 5 peserta itu jadi guru, punya murid lagi, muridnya punya murid lagi, muridnya punya murid lagi, Masya Allah, kita dikubur dapat transferan pahala Quran, Masya Allah. Pengen apa pengen? Pengen. Kalau pengen langsung praktek. Ya, Ustazah, tapi saya tuh waktunya terbatas, nggak bisa keluar rumah. Online sekarang itu udah bisa. Ibu-ibu buka online, dibuka halaqah online, membenarkan bacaan Al-Fatihah, Masya Allah, boleh, ya. Baik, semoga Allah mudahkan ibu-ibu kalau pengen menjadi manusia terbaik, ya. Faslun, ya, kita ambil lagi. Fa idza syara'a fil qira'ah falyakun sya'nuhu al-khusyu'. Nah, ini benar nih. Wat tadabbur 'inda al-qira'ah. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ketika kita membaca Al-Qur'an, maka bacalah dengan khusyuk, dengan tadabbur. Apa kata Allah? Afala yatadabbarunal Qur'an? Ya, begitu kan ya? Dan bagaimana caranya agar kita lebih khusyuk dalam membaca Al-Qur'an? Banyak. Yang pertama, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang membaca Al-Qur'an itu ibu-ibu, ada yang niatnya pengen dapat ridhonya Allah, ada yang niatnya pengen dapat hadiah. Ya, uang, perlombaan gitu ya. Jadi itu berbeda. Ya. Kemarin saya baru mengisi kajian di Majelis Taklim Raudatus Shalihah, fikih kesehatan mental. Ya, di situ dibahas tentang sebuah hadis, man kanat hamuhul akhirah, barang siapa yang ambisinya adalah akhirat, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Allah akan jadikan segala yang terserak itu Allah kumpulkan. Tapi sebaliknya ketika kita ambisinya adalah dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan pada diri kita seakan-akan kefakiran ada di depan mata kita. Gitu ya. Jadi niat itu penting, pakai banget. Kalau kita mau baca Al-Quran, tanya pada diri kita, aku baca Al-Qurannya untuk apa ya? Apakah aku baca Al-Quran untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, 1 huruf dihitung 10 kebaikan, atau biar diketahui oleh bestiku, aku rajin baca Al-Quran? Kalau sampai ada niat-niat yang salah, berarti diluruskan kembali. Ya, itu yang pertama. Jadi untuk biar kita khusyuk, teman-teman, maka pertama luruskan niat. Karena kehusyuan itu berbanding lurus dengan niat kita. Ya. Yang kedua, ya, sebelum kita membaca Al-Quran, minta tolong dulu sama Allah. Nah, ini yang kadang kita lupa. Minta tolong sama Allah. Ya Allah, baguskanlah bacaan Al-Quranku. Ya Allah, khusyukkanlah bacaan Al-Quranku. Ya Allah. Ya. Orang kalau baca Al-Quran khusyuk itu bukan hanya lisan yang membaca, tapi hati juga ikut bergetar. Kalau selama ini kita membaca Al-Quran baru lisan kita, belum masuk sampai hati kita, berarti belum khusyuk. Ya. Dan nanti yang mendengar pun demikian. Kalau bacaan Al-Quran itu hanya dibaca dengan lisan, yang mendengar hanya sampai ke telinga masing-masing. Tapi kalau bacaan Al-Quran itu dibaca dari dalam hati, maksudnya dibacanya tuh benar-benar khusyuk gitu ya, diucapkan dengan lisan, maka insya Allah pendengar juga akan turut serta ikut menyimak dan ikut terhanyut dalam bacaan Al-Quran yang didengarnya. Gitu. Jadi Allah tuh Dat yang Maha Tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, kalau kita pengen khusyuk, ya perbaiki bacaan Al-Quran kita. Panjang pendeknya terutama. Jangan sampai yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Dengan mempelajari tajwid yang benar. Baik, wat tadabbur. Dan kita diminta juga untuk tadabbur. Gimana caranya? Biar kita bisa tadabbur. Di antaranya kita belajar bahasa Arab. Jadi kalau teman-teman belajar bahasa Arab, itu niatnya bukan hanya bisa waswis gitu apa tuh. Biar bisa bicara bahasa Arab saja, tidak. Tapi belajar bahasa Arab itu tujuan utamanya adalah biar kita paham dengan isi kandungan Al-Quran. Ya. Dan subhanallah teman-teman, bagi teman-teman, bagi ibu-ibu, bagi kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa memahami Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an tanpa melihat terjemah, maka wallahi itu adalah rizki yang sangat berharga yang harus kita syukuri. Ya, benar-benar. Itu kita tuh harus banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Dan subhanallah, orang-orang itu kalau sudah bagus bahasa Arabnya ya, sudah paham bahasa Arab apa yang ada dalam kandungan Al-Quran, maka ketika membaca Al-Quran tuh dengan nangis, itu bukan karena biar dapat like dari netizen, enggak. Ya, memang benar-benar nangis tuh dari hati terdalam. Ya. Cobalah lihat teman-teman, ada potongan video Syekh Yasir Dausari, ya Imam Mekkah, ketika beliau membaca surah Maryam. Ya, membaca surah Maryam ketika beliau sedang mengimami salat, ya Masya Allah, beliau membaca dengan hati. Ya, di surah Maryam itu ada sebuah ayat yang dibaca oleh beliau. Teman-teman boleh dibuka surah Maryam. Surah Maryam setelah surah Al-Kahfi, juz 16. Baik. Nah, dalam surah Maryam ini kalau kita tadabburi bersama ibu-ibu, maka di sini ada kisah bagaimana seorang wanita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat. Ya. Apa itu ujiannya? Di antara ujiannya Maryam ya dituduh oleh masyarakat sekitar sebagai seorang penzina. Padahal Maryam bukan seorang penzina. Maryam adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk mengandung Isa tanpa ada bapak, gitu kan ya. Maka ketika Syekh Yasir itu membaca ayat ini, beliau benar-benar nangis gitu ya. Karena beliau tuh membayangkan gimana keadaan seorang wanita yang tidak ada ibu bapaknya. Ibu bapaknya Maryam meninggal dunia. Hana dan Imran itu meninggal dunia. Hana dan Imran itu meninggal dunia. Dan akhirnya Maryam ya diasuh oleh Nabi Zakaria. Ya, Masya Allah. Disilahkan teman-teman, di antara yang bisa kita lakukan adalah mentadabburi Al-Quran. Waddalailu alaihi aktsaru min an tuhdar wa ashharu wa adhar min an tuzkar fahuwal maqsud wal matlub wa bihi nantashirus sudur wa nastazidul qulub. Lihat, orang kalau baca Al-Quran dengan khusyuk, dengan tadabbur, maka biasanya ini akan sampai ke hati. Jadi membuat hati ini lebih mengena, lebih kena. Ya, qala Allah Azza wa Jalla, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ya, dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Gitu ya. Wa qala ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kata Allah, kitabun anzalna, maksudnya ini Al-Quran, Al-Quranul Karim, ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mubarak. Mubarak itu artinya adalah Allah memberikan keberkahan di dalamnya. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, Al-Quran ya, ini adalah firman yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan sebagai salah satu mukjizat terbesar bagi Nabi kita Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini adalah kitabnya Allah Subhanahu wa taala, kitabus sama ya, kitab langit ya, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan keberkahan di dalamnya. Di antaranya adalah ketika Allah memilih salah satu malaikat, maka untuk mengantarkan Al-Quran ini kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah pilih yang terbaik, yaitu malaikat Jibril alaihis salam. Kemudian Allah pilih tempat terbaik, yaitu kota Makkah. Allah pilih malam terbaik, yaitu malam bulan Ramadan. Ya, Allah pilih Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang menerima Al-Quran. Maka dari itu kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semuanya sebagai umat Rasulullah SAW mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, maka sesungguhnya Allah sedang berikan keberkahan di dalam hidupnya. Jadi keberkahannya luar biasa. Teman-teman, ya coba deh ingat-ingat lagi. Dulu sebelum kita belajar Al-Quran, dengan setelah kita belajar Al-Quran, ada nggak perubahan hidup yang Allah berikan kepada kita? Ada. Alhamdulillah ustazah, yang dulunya saya kalau sholat bolong-bolong setelah belajar Al-Quran, Allah mudahkan saya untuk sholat. Alhamdulillah ustazah, setelah saya belajar Al-Quran, Allah perbaiki hubungan saya dengan suami. Alhamdulillah ustazah, setelah saya belajar Al-Quran, Allah perbaiki keadaan anak-anak, keadaan rezeki. Pasti banyak. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran membawa keberkahan biidznillahi ta'ala. Maka dari itu sebelum saya menutup kajian ini, ibu-ibu, saya berpesan kepada ibu-ibu dan saya sendiri, ya ini pesan untuk diri saya, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran dalam keadaan apapun. Berjuanglah untuk Al-Quran.
Kenapa? Karena Allah itu punya keluarga di muka bumi ini, dan keluarga-keluarganya Allah adalah para penghafal Al-Quran. Ya, berikanlah waktu prioritas terhadap Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bukan waktu sisa, tapi waktu yang kita prioritaskan. Ikutlah dalam menghafal Al-Quran. Karena orang-orang yang menghafal Al-Quran ini adalah orang-orang yang kelak ketika di akhirat nanti akan dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iqra'i, bacalah Al-Quran yang dulu kamu hafalkan. Setelah orang ini membaca, maka kata Allah, naiklah. Ya, naiklah ke derajat yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Akankah kita berada di level yang biasa saja, sedangkan teman kita yang dulu menghafal Al-Quran sudah naik ke atas? Pasti kita akan menjadi orang yang menyesal. Ya, jadi teman-teman tidak ada kata berhenti menghafal. Kalaupun sudah hafal 30 juz, maka ada masanya, ada waktunya harus murajaah Al-Quran. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran, karena Al-Quran ini yang akan menolong kita baik di dunia maupun di akhirat, yang akan menjadi penolong, memberikan syafaat biidnillahi ta'ala. Baik, kemudian wala hadis fihi katsir wa aqallis salafi fihi masyhur. Ada banyak hadis dan insyaallah nanti dan perkataan ulama yang berkaitan dengan pentingnya mentadabburi Al-Quran, pentingnya kita khusyuk dalam membaca Al-Quran, dan insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Begitu ibu-ibu, terima kasih. PR-nya adalah yang belum baca Al-Quran hari ini, bacalah Al-Quran dengan penuh tadabbur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran ini menjadi syafaat ya bagi kita semuanya di kubur nanti dan di hari akhirat nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita petunjuk hidayah untuk terus berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.